Saudara-saudara, selamat berjumpa dan diucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, hari Minggu 24 September 2023 dengan tema Ibadah Tanda Pemeliharaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji nama Tuhan. Hai, mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita meluhurkan nama Tuhan, kita memuji namanya, mari kita Tes 1, bernyanyi. 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, Saudara-saudara, hari Tuhan, selamat berjumpa dan diucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, hari Minggu 24 September 2023 dengan tema Ibadah Tanda Pemeliharaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji nama Tuhan. untuk hati yang Jemaat yang terkasih, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita meluhurkan nama Tuhan, kita memuji namanya, mari kita menyanyi. Kita hendak mendengarkan sabdanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon berkat tuntunan Roh Kudus ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan tuntun hati kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16, Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun anggur kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa yang kita abadi, kita pahami tentang ibadah? Ibadah itu sebagai cara kita orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan kita dengan Allah berdasar penyelamatan yang telah kita alami. Di sisi lain, ibadah adalah ungkapan syukur kita
dan rasa cinta kita kepada Allah, suasana dan kondisi hidup yang telah dipelihara oleh Allah yang ditunjukkan, diungkapkan, dan semuanya ditunjukkan dalam keseluruhan ibadah-ibadah kita. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran tentang suasana kehidupan sehari-hari sering kita jumpai dengan berbagai kata-kata. Misalnya, hidup ini suasananya suk-sukan, artinya desak-desakan. Tapi juga sik-sikan, artinya itu berkompetisi, saling mendahului, disik-disikan. Ada pula yang mengatakan hidup ini terkadang kembang-kembang, tapi seringkali juga kembang-kembang. Artinya kadangkala bersukacita, tapi kadangkala juga penuh dengan cucuran air mata, sedih. Demikian juga dengan adanya gambaran hidup yang abior-obior, namun diselingi juga dengan opior. Tak terhindarkan ada suasana indah, penuh gebiar, tetapi sering juga diselingi dengan kebingungan dan kekalutan, dan tak jarang ada suasana megap-megap, magep-magep, serba kacau, penuh tangis, suasana krisis belum lepas dari hidup kita manusia di dunia ini. Saudara-saudara, pada saat ini kita diajak untuk meyakini bahwa dalam laku dan kehidupan kita sehari-hari, pemeliharaan Allah itu sungguh nyata. Saudara, pemeliharaan dan kedaulatan, kemurahan Allah inilah yang nampak dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pemeliharaan Allah nyata ketika Allah yang diumpamakan sebagai pemilik kebun anggur mengajak para pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Ajakan ini sebagai gambaran bahwa betapa Allah tidak membiarkan para pekerja menganggur. Kondisi menganggur akan mengakibatkan krisis, baik krisis ekonomi dan relasi dengan masing-masing keluarganya. Maka dapat dibayangkan ketika ada orang yang tidak bekerja, anak, istri pasti kesulitan makan, dan kondisi keluarganya pasti rawan dengan konflik, selalu selisih dan tidak tentram. Nah, kitab Injil Matius pada saat ini mengajak kita, para pekerja terutama yang telah dimulai pagi-pagi, lalu jam 9, lalu ada yang jam 12, jam 3 petang, dan jam 5 sore, dan nanti masing-masing mendapat upah 1 dinar. Nah, saudara-saudara, situasi ternyata memanas. Ketika para pekerja yang lebih awal yang datang gasik ternyata tahu kalau upah yang nanti diterima ternyata sama, muncul sungut-sungut dan protes. Nah, dalam situasi seperti ini ada penjelasan dari Tuhan telah berlaku adil, mengingat kesepakatan yang telah dibuat di awal dengan para pekerja yang mulai pagi sudah bekerja. Demikian juga ada pengajaran bahwa Allah punya kebebasan menganugerahkan berkat kepada siapapun yang dikehendakinya sesuai dengan kemurah hatian Allah. Pemeliharaan Allah sering tidak terduga dan
luar biasa, seperti yang dialami pekerja yang hanya bekerja 1 jam saja, tetapi mendapat upah yang sama dengan pekerja yang bekerja sedari pagi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sudah sewajarnya kita sungguh bersyukur atas pemeliharaan Allah yang sungguh nyata dan di luar logika penalaran kita. Maka sudah selayaknya mari kita harus semakin mewujudkan relasi dengan sesama sebagai penanda bahwa hidup kita selalu dalam perengkuhan pemeliharaan Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mewujudkan ibadah keseharian kita dengan perjuangan memelihara keutuhan ciptaan, perdamaian, dan harmoni kehidupan. Roh Kudus senantiasa akan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman dengan hati dan mulut bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon berkat, limpahan anugerah, kasih karunia atas kehidupan kami, para orang tua, adiuswa, kasepuhan yang saat ini terbaring sakit, lemah badan, ataupun yang mengisi hari-harinya dengan tekun, mengisi hari-hari setelah pensiun dan purna. Tuhan beri hikmat dengan baik, agar dapat menjalani hidup seturut dengan kehendak Bapa. Kami para orang tua, tuntun dan berkati, agar kami dapat bekerja dengan layak, bekerja dengan baik, mendapat nafkah dan kecukupan. Anak-anak kami di dalam segala aktivitas dan kegiatannya, Tuhan berkati, baik yang studi, yang kuliah, yang saat ini bekerja, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam keluarga, sertai dengan hikmat-Mu. Kami juga menyerahkan pekabaran Injil dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan mendengar bacaan Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 sebagai dasar kita mengaturkan persembahan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian.
dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mengaturkan persembahan dengan berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengudusan. Mari kita menyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita mundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian.